Oke, kita akan memasuki materi analisa bisnis. Sebagai startup, ya, kita itu sebetulnya bukan hanya startup sih. Perusahaan manapun, kalau kita baru mulai, bahkan sudah berjalan pun kita harus selalu bisa memahami kondisi pasar. Ya, yang disebut dengan kondisi pasar itu maksudnya adalah kondisi industri di mana kita itu menjalankan usaha kita. Ya, definisi dari industri itu sendiri adalah kumpulan perusahaan yang melayani kebutuhan yang sama. Jadi misalnya ada industri transportasi, transportasi itu berarti mobil, motor, kereta api, pesawat, semua pokoknya yang melayani transportasi. Ya, kalau kalian bahas misalnya kamu itu bikin startup aplikasi untuk pengelolaan sistem informasi keuangan. Nah, berarti nanti kamu bisa yang disebut dengan apa? Kamu kan membuat aplikasi ya. Membuat aplikasi berarti kamu industri software untuk pengembangan perangkat lunak ya. Tapi kalau misalnya kamu bikin software di mana orang perusahaan bisa subscribe ya, bisa subscribe terus misalnya jadinya outsourcing untuk pengerjaan finansial. Nah, berarti kamu beda industrinya, bukan pengembang perangkat lunak, tapi kamu industri yang melayani layanan finansial outsource gitu ya. Jadi itu kita harus pahami di mana sih kita sebenarnya berada. Kenapa sih kita butuh itu? Karena kita harus tahu dong pesaing-pesaing kita itu siapa aja. Nah, ada satu metode yang kita biasanya gunakan untuk bisa menganalisis kondisi industri. Nah, ini sangat terkenal ya, yaitu dari Michael Porter. Michael Porter yang disebut dengan Porter Five Forces atau ada 5 kekuatan di dalam industri menurut Porter. Nah, apa saja sih 5 kekuatan itu? Yang pertama adalah ancaman dari pendatang baru atau threats of new entrants. Nah, ancaman dari pendatang baru ini menggambarkan sulitnya atau gampangnya pemain baru itu masuk ke industri ini. Jadi misalnya kalau kita ngomong industri mobil gitu ya, industri transportasi gitu, itu termasuk sulit loh. Kenapa? Karena kapitalnya sangat besar. Tapi kalau misalnya kamu bilang industri kuliner, kuliner kan kebanyakan kecil-kecil ya modalnya ya. Jadi trade new entrance-nya tinggi. Kalau yang tadi transportasi mungkin trade new entrance-nya itu rendah. Oke, itu contohnya. Jadi itu akan berpengaruh terhadap persaingan ya. Yang kedua adalah threats of substitutes. Maksudnya adalah ancaman dari produk-produk atau jasa substitusi. Ini maksudnya adalah produk pesaing kita itu sebenarnya yang mana sih realnya gitu ya. Kan kalau kita ngomong produk, anggap aja kamu ngomongin kamu buka misalnya franchise ayam goreng Taiwan gitu ya misalnya ya. Loh, ayam goreng Taiwan kan pesaingnya bukan sama ayam goreng Taiwan tapi semua jenis makanan gitu ya. Karena apa? Karena bisa disubstitusikan dengan yang lain gitu. Nah, jadi sejauh trade of substitute ini akan mempengaruhi berapa gampang orang itu berpindah dari satu produk atau jasa ke substitusinya. Biasanya ini diukur tinggi atau rendahnya itu tergantung dari berapa besar sih biayanya switching cost untuk berganti. Dan juga ada kesetiaan merek. Jadi saya kasih contoh misalnya kalau kita ngomongin menurut saya gitu ya, kalau pengguna iPhone dengan pengguna Android itu biasanya pengguna iPhone agak setia ya, agak sulit untuk pindah ke brand Android. Tapi kalau sesama brand Android itu banyak loh penggantinya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, pengganti dari komunikasi melalui handphone itu sebenarnya masih banyak lagi. Ada melalui email, ada komputer, ada telepon biasa, gitu ya, landline. Terus ada juga tatap muka. Ya, jadi kita harus lihat dari berbagai aspek gitu ya untuk substitusi ini. Yang ketiga adalah bargaining power of buyer. Bargaining power of buyer itu adalah daya tawar dari pembeli. Maksudnya, sejauh mana si pembeli itu punya pengaruh untuk menawar harga dan memengaruhi kompetisi di industri. Jadi kalau kita ngebayangin kayak gini nih, kalau misalnya bargaining power of buyer, gini, kamu punya produk,
beras, misalnya beras, kamu misalnya hasil bumi gitu ya. Pembeli kamu siapa? Masyarakat. Nah, masyarakat punya daya tawar nggak? Nah, sebetulnya mereka tergolong tidak bisa tergolong punya kekuatan menawar harga karena apa? Karena mereka bisa membeli dari tempat lain atau yang harganya lebih murah, atau mereka bisa memanfaatkan subsidi dari pemerintah. Nah, oleh karena itu ya, karena bargaining power of buyer-nya cukup besar, si vendor-vendor beras ini biasanya marginnya kecil-kecil gitu ya, kalau yang setahu saya. Nah, tapi beda loh hasil kalau misalnya kita ngomong dari sudut pandang si pedagang besar beras ya, tengkulak-tengkulak itu mereka lebih gila lagi ya. Mereka memang punya kekuatan sih di situ. Mungkin kalau kita ngomongin tengkulak dengan si petani nggak punya bargaining power, tapi yang punya bargaining power si tengkulaknya itu tinggi sekali. Nah, jadi kalau kita melihat industri dari sini, kita akan melihat kalau misalnya buyer punya kekuatan tinggi untuk menawar, berarti suppliernya itu tergolong lemah gitu ya. Jadi nanti akan mengaruhi persaingan antara pesaing menjadi supplier menjadi sangat tinggi. Nah, selain dari bargaining power of buyer, kita juga melihat bargaining power of supplier. Nah, bargaining power of supplier itu adalah daya tawar pemasok, sejauh mana pemasok bisa memengaruhi harga jual di industri. Biasanya tergantung dari banyaknya produksi yang tersedia di pasar. Dan current rivalry, ini biasanya gambar yang di tengah, adalah tingkat persaingan saat ini yang dipengaruhi oleh semua 4 faktor yang tadi, itu akan meningkat atau berat atau tidak gitu ya. Ini dipengaruhi oleh 4 aspek yang tadi. Ya, ini biasanya juga dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu misalnya pertumbuhan industri yang melambat, permintaan yang menurun, harga produk yang jatuh. Nah, gambarannya seperti ini kalau digambarkan. Jadi kamu bisa lihat bahwa tadi trade new entrants, kemudian bargaining power of buyers, trade of substitutes, kemudian supplier power, dan di sini menentukan semuanya intensitas dari persaingan. Jadi kalau misalnya kamu mikirin gini, saya mau buka bisnis baru gitu ya. Nah, persaingan industri saya itu seperti apa? Misalnya industrinya udah banting-banting harga. Waduh, kamu kuat nggak modalnya? Kalau misalnya kamu nggak kuat modalnya, kan berat sekali untuk menjalankan hal itu. Ya, oke. Nah, selanjutnya pada saat kita menganalisis industri, kita juga perlu melakukan pembandingan kompetitor. Nah, jadi caranya gimana? Ini ada satu tabel yang bisa kita manfaatkan, yaitu kita bisa membandingkan apa yang kita tawarkan di sini. Oke. Kemudian kompetitor itu nawarinya apa? Kita bisa identifikasi. Jadi misalnya anggap aja kamu jualan itu bento Jepang gitu ya. Misalnya Japanese bento ya. Terus pesaingnya siapa? Hoka Bento. Terus ada lagi apa bento ya, banyak pesaingnya kayak gitu. Nanti kamu boleh bandingin untuk setiap dari ini apa, value proposition-nya apa, ini apa kita isiin supaya apa? Supaya kita bisa melihat perbedaan antar kita dengan pesaing. Ya, apa saja ini faktornya yang kita bandingkan? Yang pertama adalah value proposition. Jadi nilai yang ditawarkan. Apa sih yang kita masukkan ke dalam penawaran kita? Problem apa sih yang kita pecahkan? Kemudian berikutnya, manfaat apa yang ditawarkan? Apakah ada kondisi spesial yang bisa membuat penawaran ini lebih menarik? Lalu sediakan lebih spesifik tentang sesuatu yang teknis dan juga detail yang produk. Customer cost-nya gimana? How much money, berapa bayarnya, waktu dan upaya yang mereka butuhkan supaya customer bisa membeli produk kita. Terus pro kontra kita rangkum bagaimana penawaran kita itu lebih baik atau lebih kurang baik dibandingkan yang lain ya, supaya kita bisa melakukan adjustment. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat strategi kompetisi di pasar.
kita akan menjalankan strategi apa nih, gitu ya, untuk produk yang akan kita tawarkan. Nah, ada beberapa. Yang pertama adalah cost leadership strategi. Cost leadership strategi maksudnya kepemimpinan biaya. Yang disebut dengan kepemimpinan biaya ini bukan harganya paling rendah, tapi bagaimana kamu bisa beroperasi dengan efisien supaya kamu bisa mencapai harga yang paling rendah, ya, dengan menekan harga serendah mungkin biayanya, jadi kita bisa bersaing dengan kompetitor. Kita juga bisa menerapkan differentiation strategi. Kalau differentiation strategi berarti kita mencoba menciptakan produk atau jasa yang unik, yang berbeda dari yang lain, sehingga pelanggan akan membayar harga lebih mahal, mau gitu ya. Jadi mungkin sebagai contoh, kalau misalnya kita ngomongin harga murah, diferensiasi itu misalnya kamu menyediakan satu produk, tapi kamu kasih nilai tambah, jadi orang mau beli lebih mahal. Misalnya bikin sepatu tapi customize gitu, orang mau loh bayar lebih mahal, ya. Yang penting polanya bisa sesuai dengan kaki dia, gitu. Contohnya seperti itu. Oke, kita juga bisa menjalankan fokus strategi. Kalau fokus strategi ini menggunakan keuntungan biaya atau keunikan unggulan untuk fokus pada penjualan segmen pasar yang kecil dibandingkan dengan segmen pasar yang besar. Nah, maksudnya daripada kita melayani seluruh masyarakat, kita cuma melayani masyarakat yang terbatas saja sedikit. Ya, dengan fokus seperti itu kita bisa benar-benar customize sesuai dengan kebutuhan dia. Oke. Yang berikutnya, kita biasanya dalam menganalisis industri, kita akan memahami SWOT dengan menggunakan tool SWOT. Ya, SWOT ini bisa, SWOT ini saya yakin kalian sudah cukup banyak tahu juga, singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Nah, yang disebut dengan Strength dan Strength itu analisis ini didasarkan pada logika, kita perlu memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun kita juga bisa bersamaan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Perencanaan strategis harus kita analisis faktor-faktor yang kita miliki terkait dengan 4 ini. Nah, bagaimana kita melakukan analisis ini? Kita perlu kenali dulu. Ada 2 kategori, yaitu faktor eksternal. Kalau eksternal itu yang di luar kendali kita, di luar dari perusahaan kita. Ya, nah ini apa? Yaitu peluang dan ancaman. Ini di luar kendali kita biasanya. Kalau yang internal, ini adalah kekuatan dan kelemahan. Ini ada dalam perusahaan kita sendiri. Kita bisa mengendalikannya dengan melakukan perbaikan atau memanfaatkan kekuatan. Nah, matriksnya seperti ini. Matriks ini biasanya caranya seperti ini. Nanti kamu akan tulis dulu 5-10 faktor internal yang merupakan kekuatan, lalu 5-10 kekuatan yang ini mestinya kelemahan nih ya, salah. 5-10 kelemahan internal. Kemudian kita buat lagi di sini 5 faktor peluang eksternal, lalu 5-10 faktor ancaman eksternal. Nah, kemudian nanti kamu caranya dengan melihat ini dan ini, kamu akan membuat strategi yang merupakan gabungan kekuatan dan kesempatan. Kemudian, jadi misalnya gini, kalau kita menganalisis kamu perusahaan software, misalnya strength-nya adalah ada ada jenis produk. Misalnya produk yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya gitu ya. Kamu mengembangkan produk finansial, misalnya gitu. Terus kesempatannya sekarang perusahaan-perusahaan udah maunya jasa outsourcing. Nah, jadi kesempatannya adalah menciptakan layanan outsourcing dengan menggunakan jasa aplikasi finansial kepada para pebisnis, misalnya gitu. Nah, ini jadi si strategi itu taktiknya kita buat di sini. Nah, dan kita lakukan hal yang sama untuk yang di sini adalah weakness dengan opportunity. Kalau yang di sini threats dengan strength. Kalau yang ini threat dengan weakness. Ya. Jadi bisa aja melakukan perbaikan atau meminimalkan ancaman gitu ya. Jadi bisa seperti itu.
Oke. Udah saya jelasin nih jadinya ya. Nah, jadi kita mungkin rangkumannya gini, kalau strategi SO ini biasanya memanfaatkan semua kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Kalau strategi ST menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Kalau WO berarti memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada. Kalau WT ini berarti defensif, kita berusaha menghindari ancaman. Jadi seperti ini. Ya, strateginya kalau yang ini agresif, gabungan opportunity dan kekuatan. Kalau yang ini strength dengan threat, ini berarti diversifikasi. Kalau yang ini weakness dengan threats, defensif. Kalau yang ini kelemahan, weakness dengan opportunity, mendukung strategi untuk mengubah haluan. Oke ya, nanti untuk setiap dari analisisnya bisa kita petakan, kita poinnya berapa ya. Sebetulnya ini kalau menurut saya ini agak agak nggak pasti ya. Maksudnya gimana kita bisa ngukur itu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini mungkin bisa sebagai ukuran posisi perusahaan itu dibanding yang lain itu seperti apa. Oke, nah kita sekarang ada simulasi analisis Porter dan SWOT ini dari PT Papanjaya. Kita bisa gunakan matriks SWOT dan gambarkan posisi perusahaan, lalu analisis five forces model dari PT Papanjaya. Ini buatnya berdua-berdua. Oke, saya mau bentar, saya harus ke morning dulu. Oke, ini ya. Oke ya. Nah, jadi ini kasus PT Papanjaya. PT Papanjaya adalah perusahaan properti perumahan yang punya data usaha. Saat ini harga bangunan meningkat. Nah, jadi kamu nanti identifikasi harga bahan bangunan meningkat. Berarti ini apa? Berarti ini threats ya contohnya. Oke. Kemudian hanya kebijakan pemerintah dari tidak ada perubahan. Berarti ini juga sama, ini juga threat sebenarnya, kebijakan pemerintah ya. Lalu perusahaan mendapat supply dari dana investor sebagai 10% dari total aset lancar. Nah, ini berarti apa nih? Kalau misalnya supply dana itu berarti ini kekuatan ya. Ya, kekuatan saat ini memiliki suntikan dana investor dan seterusnya ya. Jadi ini nanti kamu bisa petakan dulu di dalam matriks SWOT yang ada di dalam PowerPoint tadi ya. Ini bisa diedit ya. Ya, bisa. Oke, jadi nanti kamu bisa kopas dari materi PowerPoint yang slide materi hari ini, lalu kamu isikan ya. Jadi yang matriks ini kamu bisa isikan dengan Papanjaya. Oke, kemudian nanti kamu bisa rumuskan strateginya. Oke, nah sekarang saya mau tanya ke kalian mau langsung kerjain sekarang 20 mungkin setengah jam atau mau bikin sebagai tugas? Kalau saya tugas saja, Ci. Tugas saja, yang lain gimana? Oke. Ini yang lain ada nggak? Oh, Bu. Oke, boleh sekalian absen deh.